kedua mengenai aspek substantif, yaitu ada atau tidak adanya kegiatan nyata yang kami sudah mengajukan bukti dan mengajukan fakta mengenai hal ini. Nah, ahli kali ini kami ajukan untuk membahas aspek prosedural, yaitu mengenai teknis administratif penerbitan public database. Sebagaimana tadi majelis sudah memberikan arahan, kami tidak akan berbicara ke arah pokok perkara, tapi perlu kami sampaikan yang kami ingin bahas adalah mengenai peraturan Kepala BKPM nomor 17 tahun 2015, yang mana peraturan ini diajukan oleh pihak tergugat sebagai bukti P5 dan kami pun mengajukan sebagai bukti P39. Karena peraturan ini adalah peraturan yang mendasari hal-hal mengenai pencabutan izin, prinsip penanaman modal majelis. Demikian mengatakan sekarang. Ya. Pertama dari kami, mohon ahli jelaskan apakah para pemegang saham dari suatu perusahaan itu dapat dikatakan sebagai orang yang atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap surat keputusan pun yang diterbitkan kepada perusahaan tersebut. Misalnya mungkin dengan ilustrasi, misalnya ada PTA, kemudian ada badan pejabat tertentu mengeluarkan keputusan pun terhadap PTA, tentunya PTA sangat berkepentingan terhadap keputusan tersebut. Apabila tersebut merugikan, tapi pertanyaan kami, apakah pemegang saham dari PTA, katakanlah PTX dan PTY, itu juga dapat dikatakan memiliki kepentingan terhadap keputusan tersebut, sehingga bisa bersama-sama dengan PTA mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Saya coba jawab ini ya. Jadi masalah kepentingan di sini adalah mengenai hak gugat. Dalam undang-undang Konstitusi yang dalam pasal 23 ayat 2 yaitu ada merasa kepentingannya digugat. Dalam literatur dikatakan itu bahwa dalam istilah yaitu quam non re, quam non show, no interest, no action, tiada kepentingan, tiada gugatan. Itu dasar yang menjadi hak gugat atau legal standing untuk bisa mengajukan suatu gugatan konstitusi. Nah, pertanyaannya apakah pemegang saham bisa mempunyai hak atau legal standing untuk mengajukan gugatan ke pengadilan? Saya berpendapat bahwa pemegang saham itu adalah mempunyai kepentingan langsung terhadap masalah program sengketa ini. Dengan demikian menurut saya dia mempunyai kepentingan, oleh karena dia mempunyai hak gugat, dia mempunyai legal standing dengan perbuatan dalam perkara ini. Terima kasih atas penjelasannya. Karena ini dimaksud langsung
materi atau dasar pertimbangan yang keluar dari apa yang diatur di sini, itu adanya permohonan dari pihak perusahaan, adanya putusan pengadilan yang berupa hukum tetap, atau adanya usulan dari badan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu. Itu bagaimana nih? Karena ini kan sudah diatur, kemudian katakanlah ada surat keputusan dari suatu badan mencabut izin prinsip penanaman modal, tapi materinya tidak sejalan dengan apa yang disampaikan di PRK 17 ini. Mohon penjelasan ahli dasar ini. Terima kasih, saya akan mencoba jawab dulu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat dulu ketentuan yang mengatur tentang pencabutan ini, yaitu PKP yang Anda sebutkan ini. Kita harus melihat sifatnya ketentuan ini bagaimana. Menurut saya ada dua sifat yang harus kita ketahui, apakah suatu ketentuan harus diterapkan atau tidak secara mutlak, yaitu yang disebut dalam istilah gebonden bestuur dan vrije bestuur. Gebonden bestuur itu artinya bahwa setiap ketentuan-ketentuan yang sudah jelas, yang diatur secara otomatis ABC-nya, itu tidak boleh disimpan, harus dipatuhi dan dilaksanakan. Itu gebonden bestuur. Dalam ilustrasi, dalam literatur dikatakan sebagai contoh, misalnya peraturan lalu lintas. Kalau lampu merah itu harus stop, berhenti, jangan ditafsirkan lain. Itu namanya gebonden bestuur. Tapi kalau ditafsirkan lain, nanti akan tabrakan, bisa mengalami kecelakaan besar. Nah itu. Kemudian ada ketentuan yang bersifat vrije bestuur. Kalau vrije bestuur memang ketentuan itu sendiri memberikan peluang-peluang untuk dijabarkan lebih lanjut, karena dia masih belum sedetail-detailnya, ya, dijabarkan lebih lanjut. Nah, dalam hal ini, menurut saya, kalau ketentuan itu ketentuan yang bersifat gebonden bestuur, misalnya bahwa syarat pencabutan itu harus ini, dan secara jelas disebutkan secara normatif, berarti itu harus dilaksanakan sebagaimana tertulis dalam gebonden bestuur. Sebentar dulu pada belum dimatikan. Bisa dimatikan.